Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 pada pertemuan kita yang kedua, yaitu bab 3 teks anekdot. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.6, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot serta terampil menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan juga kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian materi kita yang akan pelajari yaitu analisis struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Di pertemuan pertama sudah kita bahas tentang konsep yang berhubungan dengan definisi anekdot, ciri-ciri anekdot, fungsi dan tujuan dari teks anekdot. Pada pertemuan kita kali ini kita lebih ke fokus ke membahas struktur dan juga kebahasaan teks anekdot. Adapun struktur teks anekdot yaitu terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa itu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda pada teks anekdot? Abstraksi yaitu bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Ya, biasanya bagian ini menunjukkan hal yang unik yang akan ada di dalam teks. Kemudian dilanjutkan dengan adanya orientasi. Ini yang menunjukkan bagian awal suatu kejadian yang melatar belakangi suatu peristiwa. Kemudian krisis atau komplikasi itu bagian yang menunjukkan masalah yang unik atau tidak biasa ya. Biasanya dalam bagian krisis ini mengandung hal yang konyol, menggelitik, dan mengundang tawa. Kemudian disusul adanya reaksi. Reaksi ini berkenaan dengan respon atau tanggapan dari satu krisis. Dan yang terakhir adalah koda, yaitu penutup. Koda ini bisa ada dan juga bisa tidak. Berikutnya ada contoh struktur teks anekdot ya, pembagian struktur. Ada contoh aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan ya. Pada kalimat pertama itu disebut abstraksi ya, bagian awal. Kemudian pelapor, Pak saya kemalingan. Kemudian polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Ini bagian orientasi pengenalan yang akan mengarah kepada suatu persoalan yang mengarah kepada suatu krisis ya. Kemudian polisi, kemalingan kok beruntung? Ya, ini suatu kekonyolan. Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas, saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Nah, ini ya hal yang konyol kan, dan nggak biasa terjadi. Kemudian pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, oh itu ilegal, Anda salah tangkap. Nah, ini termasuk reaksi. Kemudian pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, ini bagian penutup yaitu koda. Berikutnya adalah unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot terdiri dari banyak menggunakan kalimat tanya atau interrogatif, kemudian menggunakan kalimat imperatif, kalimat perintah, kemudian menggunakan majas ironi, sindiran, halus, menggunakan kalimat seru, menggunakan kalimat retoris, ya ini retoris pertanyaan yang tak perlu jawaban, dan menggunakan konjungsi menyatakan hubungan waktu. Berikutnya menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot? Yang pertama, menyusun teks anekdot dapat melalui dengan berbagai macam pola, yaitu pola dialog,
kemudian gambar atau komik, atau juga dengan cara naratif ya. Setelah menyusun teks anekdot, kemudian menceritakan teks anekdot secara lisan. Ya, langkah-langkah menceritakannya bagaimana? Yang pertama, memahami isi anekdot dengan sesama. Kemudian yang kedua, memahami jalannya cerita. Yang ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Dan yang keempat, menceritakan kembali dengan pola dialog ke naratif atau naratif ke dialog. Ya, itu berikutnya untuk tugas yang sebelumnya, Ibu meminta untuk menyusun atau membuat teks anekdot. Yang harus kalian perhatikan, yang pertama, mengamati lingkungan sekitar terlebih dahulu. Biasanya, ada satu peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat yang bisa kita jadikan satu ide dalam penulisan. Yang kedua, menentukan tema anekdot. Yang ketiga, menentukan sesuatu hal yang ingin dikritik. Kemudian yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah tersebut, mungkin ada plesetan atau sindiran. Kemudian yang kelima, membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor yang ada di dalamnya. Berikutnya yang terakhir, aspek yang perlu diperhatikan ketika selesai membuat teks anekdot, menceritakan teks anekdot ya. Bagaimana yang caranya, yaitu yang harus diperhatikan dari segi sikap atau badan, dari suara, dan juga kewajaran dalam bentuk sikap ketika menceritakan. Berikutnya kesimpulan teks anekdot. Teks anekdot itu cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan. Teks anekdot bukan hanya sekedar cerita lucu, melainkan terdapat nilai-nilai yang atau makna tersirat di dalamnya. Kemudian teks anekdot biasanya mengenai orang penting atau terkenal. Teks anekdot selain berdasarkan kejadian yang sebenarnya juga merupakan cerita rekaan. Tujuan utamanya yaitu membangkitkan tawa, menghibur, dan menyindir secara tidak langsung. Teks anekdot bukan sekedar hanya lelucon ya. Struktur teks anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Teks anekdot ini sama seperti teks narasi yang di dalam terdapat tokoh, alur, dan latar. Penyajian teks anekdot berbagai macam, boleh dalam bentuk narasi, dapat juga berbentuk dialog atau cerita bergambar. Dan hal utama yang penyajian teks anekdot selalu menggunakan kalimat langsung ya. Nah, berikutnya ini ada tugas di pertemuan kita kali ini. Bacalah satu teks anekdot dan analisis struktur teks anekdot, kemudian analisis juga unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Di dalam slide tadi sudah Ibu jelaskan struktur dan juga kebahasaan. Kemudian baca teks anekdot yang berjudul tips agar lulus uji UN ya. Nanti analisislah struktur atau bagian-bagian dari teks tersebut, serta unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam teks anekdot tersebut. Nah, untuk pertemuan kita, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.